Selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan gerak lurus. Pada video ini, Anda akan mempelajari tentang contoh-contoh permasalahan tentang gerak lurus. Maka mari kita ikuti contoh-contoh penyelesaian gerak lurus berikut ini. Contoh yang pertama yaitu misalnya ada jembatan yang cukup lurus ini ya, kemudian akan dilewati oleh kereta yaitu kecepatannya 10 meter per sekon. Ternyata untuk menempuh jarak ini, kereta itu memerlukan waktu selama 3 menit. Maka berapakah jarak tempuh kereta cepat itu? Dan seandainya nanti ada kereta lain yang kecepatannya itu lebih lambat dibandingkan kecepatan dari kereta yang pertama, maka berapa waktu untuk menempuh jarak itu? Dari data ini kita bisa mengetahui bahwa nilai dari perpindahannya adalah S. S itu dari konsep gerak lurus sama dengan V kalikan T. Maka nilai V-nya sudah diketahui sebesar 10 dan waktunya 3 menit. Ingat, 3 menit itu kita ubah ke satuan SI dikalikan menjadi 60 sekon. Kenapa? Karena ini loh, kecepatannya pakai meter per sekon. Berarti waktunya juga harus dalam satuan sekon. Nilai sekonnya adalah 180 sekon. Dengan demikian, kita mendapatkan jarak yang ditempuh kereta cepat adalah sejauh 1800 meter. Sekarang, jarak yang ini jika ditempuh oleh kereta dengan yang lebih lambat, butuh waktu berapa menit? Ada kesamaan jarak antara S cepat dan S yang kereta lain. Berarti kita tuliskan S cepat sama dengan S lain. S cepatnya diketahui, S lainnya kita gunakan konsep V kalikan T. Karena di sini menggunakan kecepatan lain, maka V aksen dan T aksen. V aksennya kita nilai 6, kita mendapatkan nilai T aksennya, yaitu 300 sekon atau setara dengan 5 menit. Oleh sebab itu, karena keretanya itu bergeraknya lebih lambat, tentunya melewati jembatan ini ya membutuhkan waktu yang lebih lama. Berbeda dengan yang kereta cepat. Sekarang untuk peristiwa yang berikutnya, misalnya disediakan ada 2 buah mobil. Yang A punya kecepatan 5, yang merah punya kecepatan 8. Keduanya melaju selama 10 detik. Nah, karena yang kuning itu lambat, yang merah itu cepat, maka mereka akan seperti ini posisinya. Ini yang terjadi selama 10 detik. Yang warna kuning menempuh jarak yang warna kuning, yang warna merah menempuh jarak yang warna merah. Karena yang merah itu lebih cepat, maka dia akan ada di depan dan akan terjadi perbedaan jarak tempuh. Nah, ini berapa ini jarak tempuhnya? Kita bisa menentukan menggunakan konsep bahwa jarak tempuh yang warna hijau ini adalah yang panjang warna merah dikurangi yang kuning yang lebih pendek, mendapatkan yang warna hijau. Yang warna merah adalah SB, yang warna kuning adalah SA. Sehingga dengan menggunakan konsep GLB, kita dapatkan nilainya 30 meter untuk nilai warna hijau delta S. Jadi tampak sekali ya, memang kalau mobilnya lebih cepat kan, ya tentu dia menempuh jarak yang lebih jauh untuk waktu yang sama dibandingkan mobil yang lebih lambat. Sekarang bagaimana jika kasusnya adalah ada 2 buah kereta, mula-mula ada kereta A yang ada di kiri, kecepatannya 15, kemudian ada kereta B, kecepatannya 10. Ya. Yang B ini akan bergerak ke kiri. Yang A bergerak ke kanan. Maka suatu saat mereka akan bertabrakan pasti. Nah, di mana posisi tabrakannya? Ketika mereka tabrakan, akan terjadi simulasi gambar berikut ini. Artinya, kereta A menempuh jarak yang warna kuning, kereta B-nya menempuh yang warna hijau. Waktu yang diperlukan untuk mereka bergerak itu tentu sama. Ya, dari kiri sampai ke tabrakan, dari kanan sampai ke tabrakan, itu pasti waktu terjadinya peristiwa ini di detik yang sama. Oleh sebab itu, hubungan antara yang panjang warna merah terhadap yang warna kuning dan warna hijau itu secara matematika seperti ini. Yang warna merah itu adalah penjumlahan dari kuning ditambah hijau. Dengan menggunakan konsep kuning ditambah hijau, maka yang kuning adalah kecepatan kali waktunya benda A, yang warna hijau kecepatan kali waktunya benda B.
dan waktu antara A dan B itu waktu yang sama. Maka kita simbolkan sebagai nilai T saja. VA-nya 15, VB-nya 10. TA dan TB nilainya adalah sama, maka kita anggap sebagai nilai T. Maka nilai T-nya adalah 8 sekon. Maka terjadinya tabrakan adalah 8 sekon dari mobil kereta A itu berpindah atau dari kereta B itu berpindah. Karena keduanya itu berangkat bersama-sama. Berapa jarak untuk yang kuning dan warna hijau? Kita bisa menghitung menggunakan persamaan GLB kembali. S adalah V kalikan T dan SB adalah VB kalikan T. Ingat, waktu TA dan TB itu keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu 8 sekon. Berikutnya adalah ini untuk permasalahan yang lebih kompleks. Karena ternyata kasus yang tadi keretanya adalah bergerak dari posisi secara bersama-sama, tapi sekarang yang terjadi adalah kereta B-nya yang ini dia bergerak mendahului lebih awal. Jadi ini bergerak, yang di sini masih diam. 5 detik setelah ini bergerak, baru yang A-nya adalah dia akan bergerak ke kanan. Nah, ini seperti ini, baru berikutnya dia bergerak. Maka terjadilah tabrakan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Karena mereka itu bergeraknya tidak secara bersama-sama, maka konsep tentang jarak masih sama. Yang warna merah adalah warna kuning tambah warna hijau. Tetapi konsep dari waktu mereka itu tidak sama, karena memang bergeraknya tidak bersama-sama. Yang B itu dia bergeraknya lebih dahulu. Maka yang B itu waktunya lebih lama dibandingkan yang A. Lebih lama berapa? Lebih lama 5 detik. Berarti yang berangkat awal itu waktunya lebih lama. Kita tambahkan aja selisihnya, yaitu TB adalah TA tambah 5. Dengan menggunakan konsep yang warna pink sama yang warna biru ini, kita akan mendapatkan waktu yang diperlukan untuk kereta A yaitu 6 sekon. Jadi kereta A-nya itu setelah 6 sekon dia tabrakan. Kalau kereta B-nya berarti waktunya adalah 6 sekon tambah dengan 5 setelah 11 detik. Maka kereta B itu akan terjadi tabrakan. Dengan demikian kalau kita hitung jaraknya, waktu antara TA dan TB-nya berbeda. TA kita gunakan 6, TB-nya kita gunakan angka 11. Dari mana angka 11? Dari 6 ditambah dengan 5. Maka demikianlah bagaimana fenomena-fenomena tentang gerak lurus beraturan dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan sehari-hari. Selamat belajar.